penting kita bahas, apa esensi akhlak itu? Apa hakikat dari akhlak itu? Apa definisi akhlak itu? Jangan-jangan selama ini kita hanya mengatakan akhlak, akhlak, tapi kita tidak memahami apa itu akhlak. Dua, apa kemuliaan orang yang memiliki akhlak? Jangan-jangan kita tidak pernah mendalami satu hal bahwa yang cepat mengantarkan kita ke surga, salah satunya adalah akhlak. Nanti kita lihat. Yang ketiga, bagaimana ukuran keberhasilan akhlak itu yang bisa dilihat dari perubahan orang-orang soleh terdahulu. Untuk itulah materi itu kita hadirkan di malam ini dengan harapan, dengan pelajaran itu mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pribadi kita berubah jadi baik dan cepat kita mengantarkan ke surga yang terbaik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kita mulai bahasan kita. Saya punya waktu yang sangat terbatas sampai ke Isya, kita akan berhenti. Jadi tolong fokus betul. Saya hanya punya waktu sampai Isya, ya, sesi yang pertama. Setelah itu, tunaikan salat Isya berjamaah, kita lanjutkan setelah Isya insyaallah. Baik, kita mulai pertama. Di antara misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diutus beliau dan ditugaskan oleh Allah untuk memberikan bimbingan-bimbingan kepada manusia, maka di antara tugas utamanya adalah akhlak. Tidak sekedar ibadah, tidak sekedar menguatkan akidah, tapi di antara yang paling utama adalah akhlak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Paling kanan sebelah bawah. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Sebagaimana kami telah utus bagi kalian rasul dari kalangan kalian yang kami berikan tugas. Satu, untuk menyampaikan, mengajarkan, memahamkan ayat-ayat kami. Kemudian yang kedua, wa yuzakkikum, dan membantu kalian untuk membersihkan jiwa-jiwa dari sifat-sifat yang kotor. Para pakar tafsir menyepakati yang dimaksud membersihkan jiwa dari sifat yang kotor adalah latihan untuk melahirkan akhlak yang sempurna. Nanti kita akan lihat dari mana taunya itu, salah satunya dari turunan hadis-hadis Nabi SAW. Agak cepat misalnya kalau antum punya Al-Arba'in, hadis misalnya nomor yang ke-6 sampai dengan nomor yang ke-10-nya, turunan-turunan yang menyebutkan dengan akhlak. Saya langsung ke ujung hadisnya. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, yakinkanlah pada dirimu, dalam jiwa manusia ada segumpal daging. Jika baik isinya, maka akan berpengaruh pada seluruh perbuatan anggota tubuhnya. Jadi kalau dari dalamnya bagus, masuk ke telinga, telinga hanya akan dengar yang bagus-bagus saja. Masuk ke mata, mata hanya akan melihat yang baik-baik saja. Masuk ke tangan, tangan hanya akan menyentuh yang baik-baik saja. Sampai ke ujung kakinya. Tapi wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau buruk dalamnya, tidak dibersihkan, tidak disucikan itu, maka fasadal jasadu kullu. Maka turunan-turunan yang lahir ke dalam jasad, semua akan buruk. Masuk ke mata, mata yang tadinya menatap yang baik, jadi tidak baik. Masuk ke lisan, lisan mulai berkata yang tidak elok. Masuk ke telinga, mulai mendengar pada yang tidak baik. Yang baik tertutup. Wa fi adhanihim waqra. Quran surah ke-6 ayat ke-25. Yang tidak baik, cepat. Masuk ke mata, yang baik-baik tertutup. Quran surah kedua ayat yang ke-7. Wa ala absarihim ghishawa. Tapi yang tidak baik, gampang. Masuk ke kaki, yang baik susah melangkah. Yang buruk-buruk, mudah kemudian dilangkahkan. Maka teman-teman sekalian, ala wahyal qalbu. Itulah hati. Kalbu. Dan tugas Nabi ketika membersihkan suasana jiwa dari yang buruk-buruk itu, dampaknya lahir akhlak, sikap-sikap dalam kebaikan. Dari sinilah ulama menyimpulkan bahwa akhlak itu menjadi bagian terpenting dari misi Nabi SAW. Saking pentingnya misi ini, bahkan sebelum Nabi dilahirkan, dua orang Nabi dan Rasul yang jauh sebelum Nabi SAW dilahirkan, bahkan 29 sampai 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, sudah memohon kepada Allah, jika diutus Rasul ini, maka di antara misi yang dibawa adalah akhlak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Paling kiri sebelah atas, agak sedikit ke tengah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail selesai menuntaskan tugas dari Allah, meninggikan bangunan Ka'bah yang sempat runtuh atasnya pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, kemudian berdoa di samping Ka'bah. Kisah meninggikannya ada di ayat 127-nya, kisah doanya di antaranya ayat 129. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah.
Tidak ada satupun Rasul yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail lahir di Palestina, dibawa kemudian ke Makkah, ditinggalkan di Makkah, diabadikan di Quran surah ke-14 ayat 37. Biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Meninggal di dekat Ka'bah. Tapi yang lahir dekat Ka'bah cuma Nabi Muhammad SAW. Saya ilustrasikan lokasinya supaya nanti saat umrah atau antum haji, antum bisa melihat beberapa situasi dan coba saya sarankan ya, daripada mengunjungi tempat-tempat yang tidak menguatkan iman, kenapa Anda tidak menyusuri jejak-jejak Nabi di kota suci itu? Para sejarawan menunjukkan, saya mulai petanya misal dari sini. Kalau ini ada Grand Zamzam, maaf, ini kelihatan? Ya, memang saya belum nulis apa-apa ya, jadi wajar nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Baik, antum kelihatan? Kelihatan? Masya Allah, alhamdulillah ya, baik. Perhatikan baik-baik. Kalau ini Zamzam, kemudian di sini Safwa, saya ilustrasikan sedikit. Ini kurang lebih 7 meter, ada Jabal Qubais, ini Istana Raja. Saya buatkan sofa supaya langsung ke arah sini. Ini Masjid Al-Haram sebelah sini, pintu utama yang di sini, ini ke arah pakai eskalator. Antum lewat ke sebelah kanan dari sini langsung, kemudian masuk ke arah sini, antum temukan ini Jabal Qubais, ada pos security di sini. Ada yang jaga 1 orang, security warna coklat pakaiannya, polisi. Ya, saya betul, serius. Di sini ada CCTV 1 ke sini ngadepnya. Kemudian di sini ada tiang listrik. Kan. Sudahlah. Betul, ya. Dan terakhir jadi tiang lampu ini. Betul, tiang lampu di sini. Ini konon rumahnya Abu Jahal dulu di sini. Baik, jadi Abu Jahal dekat tiang lampu sekarang. Jangan berbuat yang mungkar, awas. Kita sedang, ini nyata, ini keterangan sejarawan, saya cuma melukiskan kembali. Kemudian ke sebelah sini, teman-teman sekalian, ini kurang lebih ada 100 meter, ini tempat ngambil air Zam-Zam yang menggunakan jerigen. Jadi kalau Anda kehausan atau ingin bawa Zam-Zam agak banyak ke hotel, antum jangan ngambil dekat-dekat masjid, ke sebelah sini. Di sini ada keran-keran, tinggal antum pasangkan selangnya, beli jerigen, di sini dijual sekitar 5 real yang kecil-kecil. Antum masukkan ke situ, bawa kemudian ke hotel. Ini lebih banyak persediaannya. Di sampingnya persis di sini ada Al-Maktabah Qadimah, perpustakaan yang sekarang disebut dengan museum lama. Warnanya kalau kita lihat di sini krem ya. Antum temukan bangunan ini diduga sebagai tempat dilahirkannya Nabi SAW. Tarik garis lurus ke sini. Ya, ini ada bukit di sini, terbit matahari dari sini, kalau bersinar arahnya sinarnya ke sini langsung. Ya, kami pernah ambil sinarnya ke sini, kemudian ke pelataran haram, turun ke sini, ini masuk ada eskalator di sini ada tangga, ini ada 2 penjaga, ini kursi warna coklat, kursi warna merah di sini. Yang di sini jaga pakai jubah warna putih. Turun ke sini, ini pintu Babus Salam namanya. Dari Babus Salam antum masuk, ini sunnahnya dari sini ketika akan tawaf. Karena tembus dari sini, langsung ke sofa, langsung ke Ka'bah. Ka'bahnya posisinya Hajar Aswad di sini. Lihat baik-baik. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam berdoa kepada Allah, moga dilahirkan seorang Rasul yang lahirnya dekat Ka'bah. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul lahir dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan setelah beliau meninggikan bangunan Ka'bah itu, berdoa langsung di samping Ka'bah, bukan sekedar mengharapkan Nabi lahir, tapi menunjuk langsung misi-misi kerasulannya. Di antaranya akhlak, wa yuzakkihim. Kapan doa itu dipanjatkan? 29 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai ke Nabi Ismail. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihi salam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam. 30 generasi sampai Nabi Ibrahim alaihi salam. Anda bisa bayangkan, kalau akhlak tidak penting, mustahil 2 nabi ini mendoakannya. Kalau tidak penting. Dan kalaulah itu kemudian, sekalipun didoakan 2 nabi, dan bukan menjadi misi utama, mustahil Allah mengabulkannya. Dan hebatnya, 4 dimohonkan, 5 yang dikabulkan. Mintanya 4, yatslu alaihim ayatika, 1, wa yu'allimukumul kitab, 2, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, 3, wa yuzakkihim, 4, innaka antal azizul hakim. 4 permintaan. Dikabulkan jadi 5. Kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah utus sekarang seorang rasul dari kalangan kalian. Dikabulkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Yatslu alaikum ayatina, 1, wa yuzakkikum, 2, wa yu'allimukumul kitaba, 3, wal hikmah, 4, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, 5. Keutamaan Nabi Muhammad SAW. Nabi berdoa 4, dikabulkan 5. Nabi Musa, antum kenal Nabi Musa?
Masya Allah. Belum Isya, sudah kenal Nabi Musa. Saya malam dari Palembang, ada yang kenal Fir'aun. Di sini Nabi Musa. Baik, teman-teman. Nabi Musa akan datang ke Fir'aun. Saya ingin menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Nabi Musa mau datang ke Fir'aun. Itu berdoa dulu kepada Allah supaya minta diberikan kelapangan jiwa. Maka bermohon, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrahli sadri. Sadar Fir'aun bukan cuma jahat, tapi kata-katanya itu begitu menikam. Jadi kalau keluar kata-kata, kalau orang biasa itu bukan cuma bertaruh dengan ketegangan, tapi bisa kehilangan nyawa. Saya tidak suka dengan rambutnya itu. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Contoh mas, contoh. Jadi bukan nyuruh-nyukur Pak, suruh dipisahin kepalanya. Bersyukur antum tidak hidup di zaman Fir'aun itu. Ya. Dipisahkan. Nah ini kalau kalimat-kalimat Fir'aun datang Musa sampai mencela, kalau Musanya tidak sabar, itu bisa bahaya. Cukup bagi Nabi Musa berdoa kepada Allah, dan dikabulkan doanya. Ya Allah, ini manusia paling menyebalkan semuka bumi. Tolong wafatkan sekarang juga. Wafatkan. Begitu minta, diwafatkan. Selesai dakwah. Cuman tidak ada contoh bagi kita sampai hari ini tentang orang durhaka yang paling dahsyat di muka bumi. Teman-teman sekalian, karena itulah Nabi Musa bermohon kepada Allah supaya hatinya dilapangkan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Nabi Musa meminta, Allah mengabulkan. Nabi Muhammad SAW tidak meminta, Allah langsung memberikan. Nabi Musa minta, Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Rabbi syrahli sadri. Alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa minta, wa yassirli amri. Mudahkan urusanku. Nabi Muhammad SAW, wa nuyassiruka lil yusra. Maka kamu akan bimbing, kami akan bimbing engkau semudah-mudahnya dalam jalan dakwah. Musa dilempar dengan kata-kata oleh Fir'aun, memohon kepada Allah. Nabi Muhammad dilempar dengan batu oleh orang Taif, masih berdoa kepada Allah. Doanya bukan minta azab. Ya Rabb, ilahi, ila man takiluni, a ila qaribin yu'zini, am ila ba'idin yu'limuni. Fa ana radin ya Rabbi, ma lam taghdab ilayya, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Rabb, saya tidak tahu setelah ini, kemana lagi engkau antarkan aku menyampaikan risalah. Akankah ke tempat yang dekat dan aku akan dilempari lagi? Atau ke tempat yang jauh dan aku kemudian akan disakiti kembali? Saya ridha dengan itu semua ya Rabb. Saya menerima sepanjang engkau tidak marah kepada saya. La haula wa la quwwata illa billah. Dan memohon kepada Allah, mohon jangan hukum penduduk Taif ya Rabb. Dan saya mohon keluarkan nanti dari Taif ini pria-pria, wanita-wanita, pemuda-pemuda, anak-anak yang beriman kepadamu ya Rabbal Alamin, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaannya diisyaratkan oleh Al-Quran, misinya disebutkan oleh dua nabi, dan akhlaknya dimintakan oleh dua nabi sekaligus untuk dibawa disampaikan pada umatnya. Kalau akhlak tidak penting, mustahil dua nabi memohonkannya. Kalau akhlak tidak penting, mustahil Allah mengabulkannya. Dan kalau akhlak tidak penting, mustahil urutannya bisa ditukar. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail minta akhlak urutan nomor 4. Setelah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian hikmah, kemudian akhlak. Tapi Allah berkehendak lain. Dikabulkan akhlak menempati urutan nomor 2 setelah Al-Quran. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina Al-Quran wa yuzakkikum akhlak. Teman-teman sekalian, ini menunjukkan ada keistimewaan dalam akhlak. 1. 2, apa pentingnya akhlak itu? Dengan itu semua banyak dilukiskan esensinya dalam Al-Quran. Ternyata 1, maaf, mohon izin, disebutkan dalam isyarat Nabi SAW bahwa akhlak di antara keutamaannya, Al-Bukhari, nomor hadis 3549. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Inna min ahabbakum ilayya ahsanukum khuluqa. Sungguh, di antara yang paling dicintai olehku, di antara kalian umatku, adalah orang yang terbaik akhlaknya. 1, akhlak disebut oleh Nabi SAW di antara ciri umat yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Keistimewaan akhlak dapat meraih cinta Nabi. Sudah pasti orang yang dicintai oleh Nabi SAW pasti dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia mengikuti isyarat dan tuntunan Nabi SAW, itu syarat utamanya. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti aku. Ikuti tuntunan Nabi. Siapa yang paling baik disifati oleh Nabi dalam mengikuti tuntunan Nabi? Kata Nabi, ahsanukum khuluqa, yang paling baik akhlaknya.
Jadi Anda kalau merasa pengikut Nabi, merasa mencintai Nabi, merasa mengikuti sunnah Nabi, tidak sekedar mengikuti Nabi dalam ibadahnya, salatnya ikut Nabi, puasanya ikut Nabi, baca Al-Qur'annya ikut Nabi, tapi akhlaknya jauh dari Nabi SAW, Anda tidak mendapatkan cinta Nabi SAW. Jika seseorang mengikuti Nabi, mendapatkan cinta Nabi, maka apa kata Al-Quran? Yuhbibkumullah. Maka Allah akan cintai Anda. Satu, mendapatkan cinta Nabi, sekaligus mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, Masya Allah, antum dicintai pasangan hidup saja, senangnya luar biasa. Kenapa antum tidak mengharapkan dicintai Rasulullah SAW? Suami dicintai istrinya, bahagia. Anak dicintai orang tuanya, bahagia. Orang tua dicintai anaknya, gembira. Kenapa antum tidak merasa ingin dicintai oleh Rasulullah SAW yang memikirkan antum dengan segenap jiwa dan raganya? Dan cinta, ingat, itu butuh pembuktian. Antum mencintai pasangan antum, mesti ada bukti. Sayang, namamu selalu tertulis di hatiku. Masya Allah. Maaf, akhi, jangan tulis di hatimu, tulis di buku nikah. Bukti. Bukti. Jadi kalau cuma bicara tidak ada pembuktian dalam pernikahan, itu bukan cinta hakikat sesungguhnya. Kata orang itu cinta monyet. Salah, karena monyet pun tidak pernah melakukan itu. Jangan karena antum berbuat, hewan yang disalahkan. Ya, awas, hati-hati. Yang mengerjakan manusia, kenapa yang disalahkan kambing hitam? Yang keluyuran malam-malam perempuan disalahkan kupu-kupu. Yang nyari-nyari laki-laki disalahkan kelinci, dan sebagainya. Buaya lagi. Ya. Ini. Jadi Anda mengatakan, saya cinta Nabi, saya ikut sunnah, saya cinta Nabi. Mana buktinya? Jika akhlak Anda tidak seperti apa yang Nabi inginkan, maka pembuktian Anda di sini tidak sesuai dengan ketentuan Nabi SAW. Jelas sampai sini? Baik. Dua. Puan-puan, kita pakai dalil saja dulu ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 1162. At-Tirmidzi ini nama aslinya Muhammad, tumbuh dan wafat di kota Tirmidz, makanya dikenal dengan At-Tirmidzi. Ya, orangnya saleh, hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, membuat kitab hadis juga, ya, Sunan At-Tirmidzi atau dikenal zaman Jami' At-Tirmidzi. Tahukah antum, beliau di masa sepuhnya buta matanya. Masa sepuhnya. Sampai buta, kemudian masih bermohon kepada Allah, berdoa. Ditanya oleh koleganya, ya Syekh, lima hakadha, kenapa anda sampai menangis seperti ini, sampai buta matanya? Jadi buta mata itu karena banyak menangis, berdoa. Apa kata Imam At-Tirmidzi? Laqad khasyitu, lau tawaffani rabbil an, saya takut sekali kalau diwafatkan oleh Rabbku pada saat ini, masih kurang bekalku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa bayangkan, imam besar, ahli Quran, ahli hadis, ahli tahajud, ahli siyam, mengarang kitab hadis, banyak pahalanya insya Allah, tapi di akhir hidupnya masih menangisi dirinya sampai buta matanya karena takut bakalnya masih kurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba antum cek, antum imam besar juga bukan, jadi makmum kadang-kadang, Quran bukan ahlinya, hadis juga belum dihafalkan sepenuhnya, silahkan cek di hadapan Allah seperti apa antum. Beliau menangis sampai buta, antum masih bisa melihat, kenapa tidak pernah digunakan penglihatan pada yang baik-baik? Ada anak 4 tahun, mata buta, hafal Quran. Antum datang nanti 17 Desember ke Istiqlal. Kita punya acara Hari Al-Quran. Kami akan hadirkan pada antum. Ada yang tidak bisa melihat. Ada yang pekerjaan antum anggap kadang-kadang biasa-biasa saja. Ada yang kelihatannya mungkin bagi sementara orang tidak menghasilkan sesuatu yang hebat dalam urusan dunia. Tapi mereka penghafal Quran. 4 tahun, buta, hafal Quran. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sampai detik ini, sampai malam ini, masih belum punya waktu hanya sekedar untuk membaca, antum butuh berapa tahun lagi? Karena itulah kemudian, setidaknya kalau anda belum mampu meningkatkan kesolehan, berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, seyogianya saya ingatkan antum, segeralah berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-Tirmidzi nomor hadis 1162. Lihat baik-baik. Akmalul mu'minina imanan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya. Masya Allah. Orang mukmin, orang beriman yang paling sempurna imannya. Apa ukurannya dalam pandangan Nabi SAW? Ternyata tidak nampak sekedar dalam ukuran salatnya. Tidak disebutkan puasanya. Bukan banyaknya hafalan Qurannya. Kata Nabi, ahsanukum khuluqa. Ahsanuhum khuluqa. Ternyata orang mukmin yang paling sempurna imannya, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Akhlak. Akhlak menunjukkan sempurna iman. Masya Allah. Jadi kalau antum salatnya bagus, bacaannya bagus, hafalan Qurannya banyak, tapi maaf, sisi yang ini kemudian kosong, maka di situ menunjukkan imannya masih belum sempurna dalam ukuran Nabi SAW. Hadis Muslim, nomor hadis 5611. Maaf, ini hadisnya populer tentang muflis.
Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Datang orang di hari kiamat dengan pahala salat yang banyak. Wa siyamin, puasanya rajin. Wa zakatin, zakatnya tidak tertunda. Maaf, wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, dia pun membawa banyak dosa, pernah mencaci si fulan. Wa qadhafa hadza, senangnya menuduh si fulan. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Wa daraba hadza, senangnya berselisih, kadang-kadang secara fisik. Wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah, menyebutkan nama Allah di dalamnya. Tembak orang, bini orang, pukul orang, sebutkan nama Allah di dalamnya. Allahu akbar. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kalau ada orang berbuat kebaikan, dia salat, kemudian setelah itu dia mencela orang lain, maka pahala salatnya dipindahkan langsung pada yang dicelanya. Seketika. Saya tidak, Ustaz. Alhamdulillah. Tidak seperti itu tuh yang di luar. Tuh sama. Sama. Pindah. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Diambil terus, diambil terus. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis keburukannya, habis kebaikannya yang ini, kemudian tersisa keburukannya. Jadi kebaikan modal sudah tidak ada, keburukan masih ada. Contoh, pernah berdusta pada orang lain misal. Maka apa kemudian yang terjadi? Diambil keburukan dosa orang tadi ditimpakan kepadanya. Faturiha finnar. Maka dilemparkan ke dalam neraka. Karena itu, selalu ketakwaan dalam pengertian ibadah ritual akan bersanding kebaikan takwa dalam wujud ibadah-ibadah berbentuk akhlak. Teman-teman, hadis riwayat Muslim. Ditemukan juga kemudian di At-Tirmidzi. Disalin lagi kemudian di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di At-Tirmidzi nomor hadis 1987. Di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-18. Di situ kemudian disebutkan an Jundub bin Junadati wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhuma qala, hadis riwayat Jundub bin Junadah, nama samarannya atau laqabnya Abu Dzar Al-Ghifari. Juga dari riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Perhatikan baik-baik. Kalimat takwa setidaknya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 115 kali. Kadang disebutkan menunjuk pada ibadah ritual. Salat disebut bagian dari takwa. Quran surah kedua ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Tapi juga takwa disebutkan terkait dengan akhlak. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang dikerjakan. Apa rahasianya? Teman-teman, yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah pada manusia dengan akhlak yang mulia. Akhlak disebut bagian dari takwa di situ. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.